Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربه وسلامه عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin minal muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah atas nikmat yang sangat banyak, atas karunia yang melimpah ruah kepada kita, sehingga jika ada di antara hamba Allah yang menghitung nikmat yang telah Allah berikan, maka sungguh tidak ada yang mampu untuk menghitungnya. Tiadalah sikap yang paling bijak bagi seorang yang beriman terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan kecuali memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariatnya yang mulia, menegakkan agamanya yang kokoh di dalam kehidupan kita, serta menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah, kita dan keluarga kita semuanya dijaga, dilindungi, serta diberi taufik di dalam segala kehidupan kita. Tak lupa kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwanya, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Malam ini kita melanjutkan pembahasan kitab petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pendidikan anak. Pembahasan malam ini adalah pembahasan yang keenam, ar-ri'ayatus sahihah, yaitu kita memperhatikan sisi kesehatan. Islam menyuruh kita untuk menjaga kebersihan, baik itu kebersihan badan ataupun kebersihan pakaian. Dengan menjaga kebersihan, dengan izin Allah Azza wa Jalla, kita akan terjaga dari segala bentuk penyakit, dan akan bertambah badan kita semakin sehat dan kuat, karena badan kita sehat. Maka di antara salah satu tugas kita sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik, guru, ketika berada di sebuah lembaga, ayyuhafidh ala nazafatil aulad, memperhatikan kebersihan anaknya, baik itu anaknya di rumah maupun anak didiknya di sekolah. Di samping kebersihan badan dan pakaian, kita juga harus memperhatikan dari sisi kebersihan makanan yang sesuai dengan usia dan
kebutuhan anak kita. Dan kita mengatur makanan-makanan yang kita berikan kepada anak kita. Sesungguhnya makan yang tidak teratur itu membuat proses tubuh kita yang tidak baik. Ibaratnya ketika makan berlebihan juga tidak baik. Begitupun sebaliknya, makan yang tidak cukup juga tidak baik. Maka Islam mengatur agar makanan kita ini teratur, ya, kemudian pola hidup kita sehat. Apa yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat, insya Allah semua itu akan mendatangkan kebaikan. Di antara panduan syariat di mana Islam sangat mengajarkan atau menganjurkan agar kita senantiasa menjaga kebersihan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal al fitratu khamsun. Fitrah kita ini ada 5. Al khitan, yang pertama adalah khitan, yaitu mengkhitan anak yang masih kecil, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun pada hukum fikih yang diwajibkan itu adalah laki-laki. Adapun perempuan itu adalah sebuah, ya, anjuran. Kalau seandainya pun tidak dikhitan tidak masalah. Nah, kita sebagai laki-laki maka wajib untuk dikhitan, sehingga orang yang masuk Islam sekalipun, ya, walaupun dia sudah berusia, berumur, tetapi di saat dia masuk Islam belum dikhitan, maka wajib untuk dikhitan karena hukumnya wajib. Yang kedua al-istihdad, yaitu membersihkan, ya, bulu kemaluan. Ini bagian daripada fitrah yang disyariatkan di dalam agama kita. Wa natful ibti, juga membersihkan bulu ketiak kita. Wa qasus syarib, dan memendekkan kumis kita. Wa taqlimul azfar, dan memotong kuku kita. Nah, ini sunnah-sunnah yang subhanallah secara syariat dianjurkan oleh agama kita. Maka kita ajarkan anak kita, kalau kukunya panjang kita potong, kita bersihkan, jangan sampai dia kukunya panjang kemudian kotor, sehingga ini akan menyebabkan kesehatannya. Nah, kita sebagai orang tua yang pertama mencontohkan kebersihan ini mesti kita jaga. Kebersihan pakaian mesti kita perhatikan. Kebersihan badan juga kita perhatikan. Bukankah kita ini ketika terutama berangkat ke masjid, berangkat untuk salat ke masjid, kita disunahkan untuk berwangi-wangian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, barang siapa yang makan bawang tidak mendekat masjid kami, kata Nabi. Kalau ini kalau bawang adalah memberikan pengaruh yang tidak sedap di aroma, baik itu mulut kita ataupun mungkin badan kita, maka tentu yang lain juga demikian. Semisal makanan-makanan yang menimbulkan aroma tidak bagus. Ketika kita salat hendaknya kita membersihkan kumur-kumur, atau mungkin kita bersiwak, atau kita bersihkan gigi kita dan mulut kita. Nah, sehingga orang yang datang ke masjid bersama kita atau orang yang sholat di samping kita tidak menahan nafas. Ini saking, apalagi nanti sendawa pula pas sujud. La haula wala quwata illa billah. Itu orang terganggu. Jangankan orang, kata Rasulullah, fa innal malaikata tata'azza bima ta'azza bihin nas. Kita saja manusia terganggu. Ada orang yang subhanallah mengeluarkan aroma yang tidak sedap dari badan, sehingga kita di sampingnya pun merasa tidak nyaman salat. Apalagi sujud, sering kita nahan nafas dibuatnya sehingga tidak tercium aroma bau dari sebelah kita. Nah, orang seperti ini agar memperhatikan dirinya. Dan manusia terganggu, malaikat juga terganggu. Bayangkan,
Islam begitu indahnya memperhatikan kesehatan itu. Apalagi kita di rumah, ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, kita dengan pasangan kita. Kita jaga kebersihan. Kita perhatikan 5 hal yang disebutkan Nabi SAW tadi. Ya, maka kita perhatikan kumis kita perhatikan. Kemudian ya ketika ketiak kita misalnya, ini juga harus menjadi hal-hal yang perhatian, yang menjadi sesuatu yang tidak kita remehkan, karena ini merupakan sunnah. Di antara sunnah-sunnah fitrah kita memperhatikan 5 hal yang telah disebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita sebagai orang tua memperhatikan ini, sebagai pendidik juga memperhatikan ini. Ketika berada di lembaga pendidikan, melihat anak-anak yang seperti ini, maka ditegur. Jika dia datang dengan kuku yang panjang, kotor lagi, ini diperhatikan, disuruh untuk memotongnya. Kita sebagai orang tua di rumah sekali lagi memperhatikan bab-bab seperti ini, sehingga kita bisa nyaman dan bisa melihat anak-anak kita bersih, baik itu pakaian maupun badannya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang mesti juga kita perhatikan adalah ketika di saat anak baru lahir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amarana, di sini Amr bin Shu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya, qala amarana Rasul sallallahu alaihi wasallam hina sabi'il maulud bitasmiyatihi wa aqiqatihi wa wad'il adaan. Di usia 7 hari dari anak, maka Nabi memerintahkan untuk memberi nama, mengakikahkan anak, dan mencukur rambut. Mencukur rambut. Nah, ini dari awal, sejak usia 7 hari. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan wal Husain yaum as-sabi'. Rasulullah SAW mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain di hari ke-7. Wa sammahuma, dan diberi nama mereka berdua oleh Rasulullah, wa amara ayyumata an ru'usihim al-adha. Nabi menyuruh untuk mencukur rambut, membersihkan kotoran yang ada di kepalanya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang senantiasa manusia lalai. Nikmat ini adalah nikmat sehat dan nikmat waktu kosong, waktu yang luang. Kesehatan sangat mahal bagi diri kita. Kita tahunya nikmat sehat itu mahal kapan? Ketika sudah sakit. Di saat kita betul-betul sehat, manfaatkan untuk kebaikan, diisi dengan ibadah, sehingga di saat orang sakit dia tidak merasa. Kalaupun di dalam Islam, perhatikan, andai kebiasaan kita salat berjamaah, di waktu sehat kita tidak pernah tinggal salat berjamaah, kita ke masjid berjamaah, atau mungkin di waktu sehat kita tidak pernah kita putus membaca Al-Quranul Karim, maka di saat kita sakit kita tidak mampu melakukan itu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW tercatat dia sebagai orang yang senantiasa melakukan salat, terhitung walaupun salatnya dalam keadaan sakit di rumah, tapi terhitung sebagai orang berjamaah. Ini dahsyat Islam. Makanya waktu sehat kita betul-betul jaga. Kita berjamaah, kita salat, kita melakukan banyak kebaikan. Dengan kebaikan yang kita lakukan di waktu sehat itu, ketika nanti seseorang sakit, tidak lagi bisa melakukan itu semua, tapi di hatinya ingin melakukan, insya Allah Allah akan tetap memberikan pahala seperti dia waktu sehat dulu. Yang kedua, ma'asyal hadirin rahimakumullah, al-faraq. Al-faraq ini waktu luang, waktu kosong. Orang terasanya berharga waktu kosong kalau sudah tidak ada waktu untuk
ya mengerjakan sesuatu yang diinginkan. Ada kalanya kita ini tak cukup waktu 24 jam. Saking sibuknya, urusan ini tak selesai, urusan itu yang dikerjakan, ini yang harus dilakukan. Tapi terkadang ada waktu kita ini punya ya santai sekali, tak ada beban, tak ada tuntutan gitu ya. Nah, ketika waktu kosong ini, ambillah kebaikan yang ringan yang bisa kita lakukan. Entah salat duha kita, entah salat mutlak kita, entah ayat Al-Quran yang kita baca, atau mungkin kita berkunjung dan seterusnya. Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Islam menyuruh kita untuk menggunakan waktu itu. Karena kalau kita lihat dari sisi yang lain, seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri di saat dia mengungkapkan tentang nilai sebuah waktu, mengatakan tentang nilai satu hari yang kita lewati ini, beliau mengatakan, ya ibna Adam innama anta ayyam. Kamu itu wahai manusia tak ubahnya hanya adalah kumpulan hari-hari saja. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Kalau satu hari sudah lewat, sehari lewat sudah bagian dari kehidupan kamu. Waktu ada sesuatu yang mahal karena dia tidak akan bisa kembali lagi. Hari ini berlalu dengan segala kebaikan yang sudah kita lakukan, alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ada dosa yang kita lakukan, kita minta ampun kepadanya, karena hari ini sampai hari kiamat tak akan balik lagi. Sungguh sangat berharga waktu manusia. Makanya nasihat Nabi kepada kita adalah faqtanin khamsan qabla khamsin. Lakukan 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya adalah sihhatuka qabla saqamika. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antara panduan syariat tentang kebersihan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salatin. Hadis ini termasuk hadis yang menunjukkan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Tapi Muhammad Nabi kita alaihi salatu wassalam mengetahui dan penuh dengan kasih sayang kepada kita, maka Nabi tidak mewajibkan itu. Namun kita dianjurkan untuk membersihkan diri, membersihkan fisik, membersihkan badan kita, agar orang yang bersama-sama beribadah di rumah Allah tidak terganggu dengan kondisi tubuh kita. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tadawaw ibadallah fa inna Allah ta'ala lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'. Berobatlah kalian wahai hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidaklah membuat satu penyakit kecuali ada obatnya. Illa wada'a lahu dawa' ghaira da'in wahid al-haram. Kecuali kematian itu tak ada obatnya. Seluruh penyakit insya Allah ada obatnya. Kalau hari ini corona sudah ada obatnya, alhamdulillah sudah ada obatnya ya. Corona sudah ada obatnya. Apa kata orang tidak ada obatnya? Apa? Penyakit apa misalnya? Ada. Mungkin hari ini belum sampai ilmu untuk menemukannya. Maka kata Rasulullah SAW, tadawaw, berobatlah kalian, karena Allah tidak ada satu penyakit kecuali telah Allah buatkan obatnya, kecuali satu, yaitu kematian. Itu tidak ada obatnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu syifa. Dari hadis Rasulullah SAW riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya.
alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Ya, diketahui bagi orang yang sudah berilmu, yang tidak diketahui bagi orang yang tidak berilmu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan obatnya tidak ada, ya mungkin memang hari ini belum ada karena belum diketahui, ilmu belum sampai. Tapi ini adalah kabar dari Nabi. Kita wajib yakin tidak ada penyakit kecuali ada obat. Kalau bahasa kita kan, ketemu obat dengan penyakit, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Banyak penyakit kita sama, tapi terkadang ya cara pengobatannya juga terkadang ya dengan izin Allah berbeda. Nah, inilah yang kita lakukan adalah ikhtiar yang harus kita sebagai manusia kita lakukan. Fa hadhihi nusus min asy-syara' tujibul inayah bil atfal. Seluruh nas-nas yang sudah kita bacakan tadi dari hadis Nabi SAW wajib kita perhatikan pada anak kita. Wal muhafadha alaihim wal qiyam bi riayati as-sihhiyah. Kita wajib menjaga mereka dan memperhatikan kesehatannya. Idhafatan ila riayatil badaniyah wal akhlaqiyah. Di samping kita memberikan perhatian yang tinggi pada kesehatan, pada pertumbuhan anak, pada akhlak anak, kita juga harus memberikan perhatian pada kesehatan badan anak. Jadi kalau anak tumbuh sehat, alhamdulillah nikmat. Jadi kalau anak banyak anak sakit, yang ini sakit, yang itu sakit, ada yang salah dari pola kita. Berarti bisa pola hidup, pola makan. Ini mesti kita perhatikan sebagai orang tua. Bahkan di dalam bahasa Al-Quran, syarat makanan itu ya mesti halal dan thayyib. Hari ini Masya Allah makanan sangat banyak, mungkin halal secara hukum, tetapi belum tentu thayyib, baik untuk tubuh kita. Hari ini banyak jenis minuman. Kalau kita pergi ke supermarket, Masya Allah, warna-warni, macam-macam warnanya, macam-macam bentuk dan rasanya. Dan itu perlu kita ketahui bahwa terkadang merusak tubuh kita dan tubuh anak-anak kita. Maka orang tua atau mungkin istri kita atau kita bersama keluarga kita saat belanja, perlu kita mulai sampaikan, nah ini halal, tapi ini tidak baik untuk kita. Makanan-makanan yang hari ini sangat banyak, jenis-jenis kerupuk, jenis-jenis apa macam roti, banyak sekali. Tapi subhanallah, kalau ini terus kita perhatikan, terus menjadi konsumsi anak kita, mungkin anak kita enggak mau makan karena asik dengan bahan makanan yang sangat kuat penyedapnya. Sangat kuat penyedapnya. Kita katakan kepada anak kita, makanan ini adalah halal nak, tapi belum tentu sehat untuk kita. Maka Islam mengajarkan agar kita perhatikan halalan thayyiban. Halal dan thayyib. Kalau ada label MUI, pakai itu. InsyaAllah halal ini ya. InsyaAllah halal. Maka ini harus kita perhatikan bersama. Sebagai orang tua mesti memperhatikan halal dan thayyib di dalam memilih makanan untuk anak-anak kita dan membersihkan pakaian badan, di samping kita memperhatikan akhlak anak-anak kita. Baik, kita masuk kepada pembahasan berikut. Setelah anak ini diperhatikan kebersihan, pembahasan yang ketujuh adalah ar-radha'ah, yaitu menyusui, di mana seorang anak memiliki hak dari orang tuanya, sebagaimana pesan Allah di dalam Al-Quranul Karim bahwa anak itu ada fase menyusui, fase menyusui. Bagaimana bunyi ayatnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Adapun wanita-wanita yang menyusui anak-anak mereka, perhatikan kalimatnya apa? Wal walidat, ini para wanita yang melahirkan. Yurdi'na, ini fi'ilnya mudhari' yang menunjukkan alal istimrariyah, yaitu dengan menjaga
continue dan keterusan dari proses menyusui. Berapa lama seorang ibu harus menyusui anak? Haulaini kamilain. Berapa lama? Dua tahun. Yang menentukan 2 tahun ini siapa? Allah. Ini syariat. Makanya kalau ada pasangan di antara kaum muslimin yang tidak mau menyusui anaknya, kalau hanya karena kesibukan atau karena takut badannya tidak sebagus dan seindah dulu, itu alasan-alasan tidak bisa diterima itu. Allah yang menyuruh kita untuk menyusui anak ini 2 tahun. Allah yang menciptakan kita. Allah yang tahu dengan kesehatan kita. Allah yang tahu dengan kemaslahatan kita. Allah pula yang menentukan agar menyusui 2 tahun anak kita. Maka ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita putuskan ya proses menyusui ini, kecuali memang ada uzur-uzur yang memang itu direkomendasi oleh ahli kesehatan. Secara ilmu kesehatan ditentukan ini ibu harus begini, maka kita ikuti sarannya. Nah, kalimat yurdi'na ini menunjukkan fi'il mudhari. Makanya menyusui itu tidak sama dengan ASI. Paham ya? ASI hari ini ya air susu ibu ya. Itu kata yurdi'na itu adalah sebuah proses di mana seorang ibu menyusui itu tidak hanya menyusui, tapi seorang ibu di situ ada nilai-nilai yang ditanamkan. Nilai apa? Kasih sayang, perhatian. Di situ kontak batinnya antara hati ibu dengan hati anak, dengan jiwa anak itu terikat kuat erat. Kasih sayangnya itu ditransfer. Coba lihat istri kita ya kalau menyusui. Bahkan kita juga melihat ketika kita gendong kan, dicium, diletakkan lagi. Ibu-ibu menyusukan begitu. Anaknya ditaruh, kemudian dipeluk, dicium, sudah tidur ditaruh lagi, ya kan? Kalau terbangun aja sedikit, diambil lagi, dipeluk lagi, dicium lagi, dikasih lagi ASI. Di sini ada nilai pendidikan. Bayangkan 2 tahun anak ini mendapatkan nutrisi pendidikan ruhi dari ibu. Makanya pendidikan 0 sampai 2 tahun itu adalah pendidikan yang diberikan oleh ibunya. Kasih sayang. Kalau Bapak Ibu bertanya urutan pendidikan itu dari mana saja, dimulai dari seperti 0 sampai 2 tahun itu jelas. Tempatnya di mana? Sama orang tuanya, sama ibu kandungnya, ibunya yang menyusuinya. Makanya di sini saya katakan bahwa apakah sama antara seorang ibu yang menyusui anaknya selama 2 tahun dengan ASI yang dikeluarkan? Hari ini kan canggih ya, kan sudah bisa dikeluarkan ASInya, ditaruh di kulkas. Nanti ibunya pergi bekerja, anak tinggal sama pembantu. Jam-jam tertentu nanti ditelepon pembantunya untuk diberikan dipanas, diambil dari kulkas, dipanaskan, dikasih. Ini tidak sama. Kenapa saya katakan tidak sama? Prosesnya sudah berbeda. Akan sangat berbeda hasilnya. Orang tua yang maknya yang mengandung, melahirkan, kemudian menyusui, dibandingkan dengan seorang pembantu yang memiliki dan merasa tugas untuk memberikan minum. Bisa jadi hanya sekadar memberikan tugas dan tidak baca bismillah, bisa jadikan tangan kiri. Ada peristiwa ini sangat memilukan di tengah masyarakat. Di saat ASI itu sudah habis, anaknya masih pengen nyusu. Apa yang dilakukan oleh pembantu? Dikasihnya ibu jari dia, ibu jari kakinya dikasih. Bayangkan sama kita itu kaum muslimin.
Terlihat kapan? Terlihat ketika CCTV-nya dibuka. Bayangkan itu. Teganian kamu wahai ibu, meninggalkan anak yang Allah titipkan padamu, lalu tidak diperhatikan pendidikan, tidak dilakukan, tidak dididik, tidak diberikan ASI yang hak merupakan hak anak kita. Bayangkan itu. Kira-kira kita sanggup melihatnya enggak? Anak kita digitukan sama orang. Subhanallah. Dan lagi-lagi ini karena minimnya kita di dalam pendidikan Islam ini, khususnya di dalam pendidikan anak kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna, proses menyusui itu 2 tahun. Tak ada masalah. Seorang ibu yang bekerja susui anaknya. Seorang ibu yang punya tugas yang banyak susui anaknya. Karena itulah usaha kita yang ketika kita menyusui anak itu berarti kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Lihat ayat ini. Liman, ya, kepada siapa arada ayyutimma ar-radha'ah. Tadi Allah berbicara tentang wanita yang melahirkan menyusui 2 tahun. Lalu ayat setelahnya, kelanjutan ayatnya Allah katakan liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Ini berpindah secara dhamirnya menunjukkan tidak lagi kepada perempuan. Maka di sini ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, yang menentukan istri menyusui 2 tahun itu siapa? Yang menentukan istri untuk menyusui 2 tahun, ya Allah yang menyuruh, ya. Dan keputusan itu disupport dan didukung oleh suami. Makanya istri ketika tidak mau dia menyusui 2 tahun ditegur. Karena pesan Allah, liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuannya. Makanya di sini, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketika 2 tahun itu disusui, maka di situ ada nilai-nilai, ya, kesehatan, ada nilai-nilai kejiwaan, ada nilai-nilai kasih sayang yang ditanamkan kepada anak-anak kita. Maka itu para orang tua dan kepada seluruh kaum muslimat yang mendengarkan kajian kita, jika Anda, ya, memiliki anak kecil atau mungkin masih ada niat untuk menginginkan, ya, menambah anak, maka perhatikanlah, ya, adab syariat yang telah Allah perintahkan kepada kita ini. Kemudian ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayat yang kedua yang berbicara tentang radha'ah, Allah Ta'ala berfirman wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan, di mana ibunya hamil dengan penuh keletihan, penuh kelelahannya. Wa wada'athu kurhan, kemudian melahirkan juga dengan penuh susah payah, kesulitan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hamil kemudian menyusui selama 30 bulan. Nah, ini juga ayat yang berbicara tentang menyusui di dalam syariat kita, hukum menyusui anak di dalam syariat kita. Syariat Islam mewajibkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu dalam ayatnya. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilat, hada irsyadun minallahi taala lil walidat. Ini petunjuk dari Allah untuk para wanita, ayyurdi'na auladahunna kamal ar-radha'ah, untuk menyusui anaknya dengan sempurna. Wa hiya sanatan, sempurnanya menyusui 2 tahun. Fala i'tibara bir radha'a ba'da dhalik. Walihada qala liman arada an yutimma ar-radha'a dhahaba aktsarul a'immah ila annahu la yuhram min ar-radha'a illa ma kana duna al-haulain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka sekali lagi, proses menyusui anak itu adalah proses syariat yang mesti kita lakukan. Jadi ada orang-orang tua yang tidak mau menyusui, ini heran kita. Kok bisa dia punya anak tapi tidak mau menyusui anaknya? Dikasih susu
susu kambing ya, dikasih susu bantu, susu sapi dan seterusnya. Maka kita pengen dia ya dari susu ibu kandungnya sendiri. Maka ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai orang tua wajib memahami fikih ini dan wajib memahami syariat ini sehingga anak-anak kita tumbuh berkembang, tumbuh ya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melihat kepada pembahasan berikutnya al-hadhanah. Al-hadhanah itu apa? Pengasuhan. Setelah anak kita ya, mengikuti atau merasakan proses menyusui, maka ada hak lain yang juga mesti kita perhatikan, yaitu al-hadhanah. Al-hadhanah itu maksudnya adalah di mana seorang anak mendapatkan pendidikan dengan menjaga, dengan memeliharanya, dan dengan memperhatikan segala kebutuhannya. Itu hadhanah. Jadi anak-anak yang sudah hadiri di rumah tangganya, anak-anak yang sudah Allah berikan kepada mereka, maka ini ada hak hadhanah, hak pengasuhan. Anak itu diasuh, anak itu dijaga, anak itu diperhatikan, tidak dibiarkan begitu saja. Makanya Islam sangat memperhatikan kepada keluarga-keluarga muslim dan kepada seluruh orang tua agar memperhatikan yang namanya hadhanah ini. Karena anak-anak itu ya supaya nanti mereka hidup dengan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, maka dimulailah sejak hadhanah itu. Jadi kalau anak-anak kita masa hadhanah tidak mendapatkan haknya, maka jangan heran nanti ketika dewasa atau ketika dia besar jauh dari orang tua. Karena di waktu kecil saja dia tidak pernah merasakan perhatian orang tua, lalu kemudian orang tua menginginkan bakti dan kasih sayangnya dari anak itu. Makanya subhanallah, terkadang kita menginginkan yang baik tapi kita tidak melakukan jalan untuk kebaikan itu. Kita menginginkan anak kita berbakti kepada kita, sementara anak itu sejak kecil diabaikan, anak itu tidak diperhatikan. Ada enggak orang tua seperti ini? Masya Allah, ada. Di tengah-tengah masyarakat kita masih ada. Anak itu, ya makanya saya katakan bahwa anak-anak yang hari ini, yang mereka itu, antum melihat itu ya, yang pakai motor, ya anak-anak jalanan itu, bahkan anak-anak geng motor, itu mereka semuanya memang tidak merasakan perhatian dari orang tua, tidak merasakan yang namanya kasih sayang dari orang tua. Terkadang itu timbul dari rumah tangga yang broken, yang rusak, orang tua yang tidak akur, ibu bapak yang tidak saling jalan komunikasinya. Kalau sisi hidup, sisi status sosialnya luar biasa, orang-orang berada, orang punya, tapi anak terabaikan. Yang diberikan adalah apa mau anak. Anak tidak pernah dilatih tentang kemandirian. Segala keinginan dituruti, segala kemauan dapat. Tidak pernah diberikan aturan-aturan yang membuat dia sadar akan perjalanan hidup. Anak kita kalau kita tidak ajarkan ya, ini baik ini buruk, mungkin kita mampu untuk membelikan sesuatu, bisa kita berikan apa yang dia minta, tapi kita sebagai orang tua mesti memberikan ya sebuah nilai pemahaman kepadanya. Tidak semua yang diinginkan dapat, dan tidak semua yang ia mau itu diberikan. Ada kalanya kita harus memberikan pengertian kepadanya agar dia tahu hidup ini tidak selamanya senang.
Masa-masa senang oke, kita berikan. Tapi ada kalanya kehidupan kita ini berubah. Seperti Allah katakan, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putarkan di tengah manusia. Kata orang, hidup bagaikan roda yang berputar kencang. Ada saatnya roda posisi di atas itu di atas. Ya, kita sedang naik daun, kita lagi murah rezeki. Boleh kita ya memberikan apa yang diinginkan, tapi ada saatnya kehidupan kita tidak seperti dahulu. Maka mental ini harus kita siapkan. Karena orang kalau hidupnya tenang, hidupnya nyaman, hidupnya dapat, ya hidup dalam keberadaan terus, jika tidak dilatih dia dengan menghadapi satu kondisi, maka ini akan bahaya. Makanya kita lihat orang yang biasanya ditempa, gitu ya, orang yang ditempa mentalnya itu biasanya lebih mandiri. Ditempa anak ini disiapkan mentalnya, disiapkan ya jiwanya, dia akan lebih mandiri. Dan anak yang seperti ini sering disebut dengan seperti ya dimanapun dia akan tinggal bisa hidup dan mandiri. Ya, ibarat kayu ubi dimanapun dilempar akan tumbuh. Anak kalau ditempa sejak kecil dengan ilmu, perhatian, dikuatkan jiwa, diberikan pengertian tentang kehidupan, anak akan tahu seperti apa dia bersikap. Tapi kalau anak hanya diberikan, disuapkan apa yang diinginkan terus dapat tanpa kita berikan pengertian, saya khawatir dia akan menghadapi satu masa di mana dia akan tidak sanggup menghadapi ujian. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi orang yang tidak kokoh di dalam kehidupan. Sedikit dia akan mengeluh, dia akan stres, pusing, bahkan mungkin lari dari kehidupan itu sendiri. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, nah semuanya berawal dari hadanah. Kita perhatikan anak-anak kita, kita berikan kasih sayang kepada mereka, kita berikan ya segala hal yang dibutuhkan anak kita, baik dari sisi kejiwaannya, mentalnya, ya kesehatannya, kita perhatikan itu semua. Sehingga anak ini tumbuh dengan mental yang sehat, dengan jiwa yang sehat, dengan kesiapan diri untuk menghadapi kehidupan ini. Ma'asyil hadirin rahimakumullah. Maka marhal hadana ini marhalah yang sangat penting, dan Islam memberikan perhatian hadanah itu kepada kita. Baik, kita dengarkan azan. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan,
yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sejenak ya. Pertama, hadana adalah ketetapan syariat yang mesti kita lakukan di dalam penjagaan anak-anak kita dan pengasuhannya. Ada beberapa kategori-kategori yang mesti kita lakukan, ya, seperti ar-ri'ayah, ya, penjagaan, wal himayah, ya, melindungi, wa tarbiyah, mendidik, wal qiyam bima yuslihuhu, melakukan sesuatu yang mendatangkan maslahat padanya. Oleh ikhwani, ini adalah tugas para wali, tugas yang ada pada kita, agar kita melakukan 3 bentuk tugas besar kita sebagai orang tua. Yang pertama, at-tarbiyah wal hifz, mendidik dan menjaga. Sejak anak itu lahir sampai dewasa, maka ini wajib kita lakukan. Siapakah orang yang paling berhak? Ibunya. Ibulah orang yang paling berhak untuk mendidik anaknya, dan ibu lebih terdepan di dalam urusan ini. Ada salah seorang wanita yang datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anak saya ini lahir dari rahim saya dan menyusu dari saya, dan tempatnya, pangkuan saya sebagai tempat naungannya. Tiba-tiba bapaknya menceraikan saya dan ingin memisahkan dia dengan saya." Maka Nabi mengatakan pada wanita itu, "Anti ahaqqu bihi." Engkau lebih berhak untuk mengasuh anak. Biasa memang kalau anak bersama ibu, kalau kita lihat realita ya Pak ya, pasangan suami istri pisah cerai atau pisah mati misalnya. Anak yang hidup dengan ibu itu lebih teratur dan lebih terjaga biasanya, karena ibu memberikan kasih sayang lebih. Tapi ketika anak berada pada ayah, itu kondisi dan keadaannya lebih berbeda. Makanya di sini Nabi mengatakan, "Anti ahaqqu bihi."
Kalau orang mati suaminya, bahkan ada wanita ini tidak menikah lagi sampai dia tua dan bahkan sampai meninggal. Semua anaknya dia yang menjaganya, mendidiknya. Bahkan dari penghasilannya dia bisa menghidupkan anaknya. Fokus kepada anak itu lebih jika dibandingkan laki-laki. Tapi jika itu terjadi pada suaminya, istri meninggal, suami punya anak 5, 3, 4 misalnya, itu jarang. Si suami ini tidak, ya jarang kalau dia, jarang kita dapatkan kalau dia tidak menikah, karena membutuhkan seorang ibu. Dan begitulah memang fitrah kita. Tapi bukan berarti kita tidak sanggup. Ada yang sanggup, tapi jarang. Dari realita kehidupan kita, laki-laki itu bisa bertahan tidak menikah jika istrinya sudah meninggal dan padanya ada anak-anak yang dijaga. Maka para bunda, para ibu, lebih besar kesabarannya, lebih besar perjuangannya, dan lebih besar ya kekuatannya dari kaum laki-laki pada bab ini. Kalau laki-laki ya paling lama berapa? Ya. Ya. Seminggu, seminggu. Itu dia nangis juga kan, tapi nangisnya nangis memang bersedih ini ya. Cuman siapa lagi yang bisa jadi anaknya? Siapa yang bisa jadi emak dia? Nikah begitu pikirannya. Itu laki-laki. Makanya Nabi kata anti ahaqqu bihi. Anak kalau diasuh oleh ibu, insya Allah lebih kuat, dia lebih bertahan gitu. Tapi sama ayah, kan memang tabiat ayah kan keluar mencari nafkah, bekerja. Itu memang tidak bisa disalahkan. Ya. Dan laki-laki kan tidak ada masa expired ya. Ibaratnya laki-laki sampai tua kan begitu. Ya, ibarat ahli kesehatan, selagi dia bisa berjalan dan sehat kan begitu. Selagi dia masih bisa berjalan, selagi dia bisa ya. Maka di situ ada hasrat, di situ ada kebutuhan. Saya ingat sebuah kisah ya. Ada dulu di kota Pekanbaru ini, saya ditelepon oleh selesai kajian begini, didatangi oleh salah seorang ibu-ibu yang mana dia mengadukan tentang perihal ayahnya. Ketika itu ibunya ya sudah meninggal dunia, tinggallah ayah dia di rumah itu, rumah besar, orang berkecukupan, anak-anak semua yang sudah besar-besar, ibaratnya senang dari sisi kehidupan cukup. Si ibu ini bilang bahwa bagaimana hukum Ustaz melarang orang tua kami ini menikah lagi? Kenapa? Ibu kami sudah meninggal. Kami yang mengurusi kami yang mengurusi ayah kami. Seluruh kebutuhan kami berikan, makan, minum, ya yang bersihkan rumah, ya itu sudah semua. Tapi dia tidak sehat. Tapi dia tidak bisa ya, ceria seperti dahulu. Sampailah kami tanya kenapa dia membuat seperti itu. Sampai dia seperti itu, ternyata dia ingin menikah. Dia bilang saya ingin menikah lagi. Bagaimana saat kami menahan itu? Hukumnya kami melarang ayah kami menikah. Saya bilang mudah-mudahan ibu dan kakak beradik semuanya orang-orang baik yang berbakti sama ayahnya, memberikan perhatian yang luar biasa seperti yang disampaikan, makan, minum, bersihkan, semua kebutuhan diberikan. Tapi saya bilang ada wilayah yang mana anak-anak tidak bisa, anak-anak tidak bisa sampai pada wilayah itu. Dia kan sudah tua Ustaz, itu kan dia sudah tua. Kami berpikir apalagi begitu. Saya bilang orang tua itu bukan hanya sekedar
ya dalam bayangan kita, tapi dia butuh orang yang dijadikan teman cerita, membutuhkan orang yang selalu bersamanya. Mungkin ibu dengan keluarga besar tidak setiap hari di situ. Iya Ustaz, katanya kami jauh rumah kami, artinya tidak di rumah itu tinggal begitu, tinggal di rumah masing-masing anak-anaknya, tapi setiap hari rumah itu dibersihkan, anaknya datang, buatkan makanan dan minum seterusnya. Justru itulah saya bilang dia butuh kawan. Tapi berat rasanya Ustaz, katanya. Saya bilang rembukkanlah dengan kakak beradiknya, mudah-mudahan semua bisa mengizinkan dia untuk menikah lagi. Baik Ustaz, dia pulang setelah sebulan atau 2 bulan, dia komunikasi lagi, Ustaz, ayah saya sudah menikah, bagaimana kondisinya? Alhamdulillah dia sangat ceria. Oh ya kan? Jadi saya bilang syukurlah, alhamdulillah kalau kondisinya seperti itu. Ya ibaratnya ada sesuatu yang dia tidak dapatkan gitu. Di wilayah tertentu anak tidak bisa, saya bilang. Ya carilah sama anak-anak semuanya, mana kira-kira ya ibu yang bisa mendampingi ayahnya, saya bilang. Carikan, diskusikan bersama-sama. Ini juga bagian daripada bentuk bakti kita sama ayah kita. Ini kan bab hadanah ini tajamnya permasalahan ini ketika perpisahan. Hak asuhan. Kalau sama-sama hidup antara suami istri, sama-sama serumah, biasanya akur-akur saja gitu kan. Tapi ketika terjadi perpisahan hidup, cerai, atau mungkin kalau meninggal gitu ya. Kalau cerai, dalam hukum kompilasi hukum di negara kita, maka anak yang di bawah umur itu jatuh kepada secara otomatis kepada ibu. Di negara kita begitu, secara otomatis ibu. Walaupun ibu mungkin salah di dalam kasus ini. Ini di negara kita. Tapi kemudian ya kita sebagai orang tua, ayah tidak boleh berlepas tangan untuk tidak memberikan hak sebagai nafkah. Walaupun yang berpisah itu suami istri, tapi anak tetap milik berdua. Nggak ada mantan anak itu. Yang ada itu mantan suami atau mantan istri, itu ada. Tapi mantan anak enggak ada. Mantan ayah enggak ada selama-lamanya. Makanya subhanallah, Islam sangat memberikan perhatian pada hawana ini, pada hak pengasuhan ini, sehingga tidak ada anak yang terlantar yang tidak mendapatkan perhatian. Oleh karena itu ikhwanikum muslimin rahimakumullah, ketika kasus-kasus itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita sebagai orang tua ketika menghadapi kasus itu, kita tetap memberikan nafkah kepada anaknya, baik itu secara materi maupun sentuhan ruhi. Ditelepon anaknya, diajak dia bermain, diajak dia berkomunikasi, ini hak dia. Yang berpisah kita dengan maknya, gitu kan? Tapi dengan anak tidak boleh kita berpisah, dan kita tidak boleh putus hubungan bersama kepada anak-anak kita. Barangkali ini yang bisa kita bahas malam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penjagaan dan perlindungan serta pertolongan di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, dan semoga Allah berikan kepada kita anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah, dan keakraban serta kehangatan di rumah tangga kita dengan pasangan kita, hubungan yang akur, damai, saling memberikan perhatian dan kasih sayang antara pasangan-pasangan. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi sekali lagi majelis ini, dan mari kita tutup ya dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.